Pak Jeff. Selamat siang Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sam Caniago. Siang ini saya bersama Pak Jeff Rizal Amir selaku kepala dari UPT PSKW Adam Dewi. Adam Dewi. Ya. Ini salam untuk pemirsa. Ya, salam. Ya. Hari ini kita ingin memberikan suatu edukasi tentang persoalan masalah sosial, terutama PSKW lebih dominan melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan perilaku asusila. Di tengah masyarakat, keberadaan dari PSKW Putih Adam Dewi itu terkadang juga sering memberikan pandangan negatif. Padahal seluruh kegiatan yang ada itu dibikin oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki karakteristik masyarakat, melakukan pembinaan masyarakat. Dan kita akan bicara santai bersama Pak Jeff Rizal Amir. Ya Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang bisa menyaksikan ya bincang-bincang ringan kami dengan Pak Samsul Caniago. Terima kasih atas waktunya. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa UPTD PSKW Adam Dewi merupakan salah satu dari 8 UPTD di lingkup Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Ada hal yang menarik yang perlu kami sampaikan ya, edukasi kepada pemirsa, kepada kita semua, bahwa UPTD kita ini berdiri sejak tahun 79 dan operasional tahun 80. Memang kalau secara umur manusia ini sudah dewasa sekali. UPTD ini akan melayani wanita tunasusila garis miring wanita rawan tindak asusila. Ini kita laksanakan sejak berdiri ya, sampai otonomi daerah. Ya. Sehubungan dengan meningkatnya atau bertambahnya permasalahan sosial, tentu kita akan melakukan pengembangan atau inovasi ya, layanan sesuai dengan tuntutan undang-undang. Cukup menarik sedikit, Pak. Pasal 34 ya. Kebetulan saya dari usia muda ya. Saya dulu pernah menjadi ketua Karang Taruna. Saya pernah menjadi TKSM di era tahun 2000-an. Kalau dulu saya mengenal persoalan soal ada 23 penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu dari perilaku apakah tindak kekerasan terhadap wanita, kemudian juga pelaku asusila. Gitu. Nah, kita melihat tidak seluruh orang bisa memahami tentang persoalan kerawanan sosial itu di tengah masyarakat. Bapak udah pengalaman di dinas sosial itu sudah sejak tahun berapa, Pak? Ini konsepnya terus berubah. Ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sekarang kita udah berganti namanya, Pak. Apa namanya, Pak? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dari segi guyonnya, kalau penyandang itu sulit melepaskan mereka dari permasalahan, sebab dia menyandang terus masalah sosial. Di pundak terus ya. Kalau sekarang kita luruskan pemerlu. Jadi kalau saudara-saudari kita ya, kalau di sini pelayan kita kan perempuan, kita untuk menyelesaikan masalah mereka sekarang sebutannya PPKS. PPKS itu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Jadi dulu ketika zaman saya dulu itu kan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hari ini Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Di Pemerlu kita memberikan pelayanan gitu ya. Kewajiban pemerintah kalau waktu PPKS ya seperti Pak Samsul sampaikan 23 yang kita laksanakan pembinaan. Sekarang ada 26 PPKS yang kita laksanakan pembinaan. Jadi berangkat dari itu kita pemerintah di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tuntutan undang-undang. Seperti yang saya sampaikan tadi, berangkat ke peraturan lebih tinggi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, orang terlantar dipelihara oleh negara. Berapa tahun Pak Jeff yang sudah melakukan di dinas sosial ini, Pak?
untuk melakukan rehabilitasi, nggak khusus pengalaman yang berbaur di dinas sosial mungkin sebelum jadi UPT, apakah masa lalunya di dinas itu masih berputar di dinas sosial ya? Pekerja sosial sejati ini kayaknya. Kenapa demikian? Karena saya berangkat ya dari menjadi ASN atau PNS di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kalau sejarah awalnya dulu yang namanya di Departemen Sosial ya. Departemen Sosial dulu ya. Saya sudah jadi ASN tahun 92, yang itu masih Departemen Sosial. Artinya Pak, telah lebih dari separuh usia Bapak telah bergelut di sosial. Dulu kan sempat Departemen Sosial itu kan sempat divakumkan di zaman Presiden Gus Dur kalau tidak salah. Mungkin ada yang diganti dengan juru penerangan ya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga ya untuk pengetahuan kita semua. Memang pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, memang dinas sosial ditiadakan ya dalam kabinet. Tapi dalam pelaksanaannya yang nama masalah sosial ini tentu tidak akan pernah habis. Pada masa itu dinas sosial ini kan digabung ya ke dinas kesehatan. Waktu itu kan di dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi pada masa transisi lebih kurang 2 tahun itu ya tugas-tugas sosial tetap dilaksanakan oleh orang-orang sosial walaupun secara kelembagaan sudah bergabung ke dinas kesehatan. Jadi waktu itu masih ada kepala dinas dan ada wakil kepala dinas. Tapi secara lembaga memang di pusat tidak ada lagi Departemen Sosial. Nah, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah sosial ini tidak akan pernah habis. Ada waktu dalam rentan 2 tahun itu kan nomenklaturnya bergabung. Tapi pelaksanaan kegiatannya kan tetap masing-masing ya. Dalam arti di bawah tanggung jawabnya di bawah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial kayak gitu. Karena saya lihat memang permasalahan sosial itu dalam sebuah bernegara ini suatu hal yang sangat penting yang perlu ditangani pemerintah. Negara-negara maju itu Pak, kita melihat memang lebih memfokuskan pembangunan dalam membentuk karakter anak bangsanya, memberikan anggaran yang lebih gitu. Bagaimana kecakapan dari aparatur pendamping-pendamping yang selalu ada untuk masyarakat. Karena juga di sini kita lihat pola pendampingan itu mungkin salah satunya contoh kita mungkin bicara sosial dulu ya. Nanti kita akan fokus bagaimana kita pada satu aspek tentang perempuan-perempuan asusila. Seperti pendampingan lanjut usia itu, kalau dulu zaman kami itu, zaman PSM itu, kita tidak boleh jijik, kita melakukan penanganan, pendampingan, kita sering lakukan itu. Kemudian kelompok-kelompok QB, wanita-wanita yang rawan dari tindak kekerasan, orang-orang terlantar, ini menjadi bagian yang tak bisa hilang dalam kondisi negara kita saat ini. Pengalaman Pak Jeff, saya ini juga semakin terbuka untuk berdialog dan menambah pengalaman saya, karena perkembangan dari teknologi hari ini, kalau zaman saya 23 kasus yang perlu kita tangani, sekarang udah menjadi 26. Ini cukup luar biasa. Saya juga mendapatkan ilmu kembali dalam permasalahan sosial, karena sejak 20 tahun saya tidak lagi fokus kepada penanganan sosialnya, tapi tetap selalu di dalam kegiatan masyarakat membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, apakah itu dalam preventif yang kita lakukan. Ini cukup menarik Pak. Nah hari ini kita mungkin agak fokus ya. Di UPT Putih Andem Dewi ini sudah berapa tahun Bapak jadi kepala UPT? Kalau Pak Samsul Cendiago ya sudah pernah ya bergelut di bidang sosial. Sampai kapanpun ya rasa jiwa sosial itu tidak akan pernah hilang. Apapun posisi kita.
Nah, tadi kan kita ulas sedikit ya bagaimana perbandingan tugas-tugas sosial di Indonesia secara umum dan juga luar negeri. Mungkin tentu ada perbedaannya. Ya perbedaannya masalah kultur budaya ya kita orang Timur. Kalau di luar negeri ya, salah satunya di Swiss itu lebih banyak ditangani oleh pihak-pihak swasta. Ya, swasta ya. Ada pemerintah hadir di situ, istilahnya terpusat ya, di satu tempat, apapun permasalahan sosial ada tempatnya. Sifat orang kita, kalau ada sesuatu yang terjadi ya permasalahan sosial, sebenarnya kalau pada hakikat mereka gimana ya? Ada malu mengakui, tapi secara batin mereka juga tetap mengikuti. Ya. Jadi ketika satu keluarga itu ada permasalahan sosial, itu menganggap satu aib gitu. Iya. Itu terjadi di tingkat masyarakat. Menganggap ini sebuah harga diri kita sebagai, contoh kita di Tanah Minang ya, anak-anak Minang. Gitu. Cuma kita melihat ingin memberikan suatu edukasi. Kita fokuskan kepada warga binaan yang ada di Panti Putih Andam Dewi ini, latar belakang secara umum dari hasil investigasi Bapak terhadap adik-adik binaan, apa faktor yang membuat mereka melangkah ke arah perilaku asusila ini, Pak? Ini perlu kita penjelaskan ya kepada seluruh masyarakat kita, terutama di Sumatera Barat, bahwa yang perlu kami sampaikan ya awal ya terjadinya masalah sosial ini tentu ada beberapa faktor ya yang melatar belakanginya. Yang pertama tentu juga latar belakang keluarga ya dalam keluarga dalam arti yang negatifnya ya kurang harmonis. Istilah sekarang itu broken home ya. Broken home ada terjadi perceraian, perkawinan usia muda gitu. Ya. Yang kedua itu ada masalah ekonomi ya, masalah ekonomi. Yang ketiga mungkin juga kebablasan ya, pengaruh pergaulan bebas atau pengaruh apa namanya globalisasi. Ya mereka kan tidak siap menerima perkembangan atau menyerap istilahnya tata hidup dan kehidupan ini sesuai dengan kehendak mereka. Nah, pertama kita bahaslah masalah latar belakang keluarga yang tidak harmonis ya. Ya, yang tidak harmonis broken home. Ya, contoh dari investigasi yang kami lakukan atau istilahnya di sosial namanya itu penggalian permasalahan ya. Apa respon kasus namanya lupa saya. Jadi dari klien yang telah kami lakukan investigasi masalah ada perceraian ya dalam keluarga, namanya anak tentu hilang ya pegangan ya jati dirinya. Dari situlah mereka bisa mendapat pelajaran dari dunia maya atau dunia digital ya, hidup ya hedon namanya kan. Jadi ya tidak ada fungsi dari keluarga yang membina. Coba kita ketahui Pak Samsul, keluarga kan merupakan titik awal ya dari keharmonisan hubungan hidup di masyarakat. Di tingkat usia Pak, di tingkat usia yang dari hasil riset bersama yang telah Bapak lakukan hari ini, apakah ini juga dampak dari terjadinya perkawinan muda di tingkat masyarakat? Ini kan sering perkawinan di bawah umur ternyata tidak mampu melangsungkan pernikahan secara baik. Itu rata-rata umurnya di umur berapa? Mereka hidup bebas, bergaul, kan ada terjadilah perkawinan di bawah umur. Perkawinan mereka itu biasanya kan dilakukan juga tidak secara negara itu kan, istilahnya nikah siri. Pasangan mereka dapat juga kan di lingkungan yang sama. Bisa pergi ke diskotik, pergi ke tempat karaoke, itu bertemu dengan kawan-kawan sebaya, anak-anak muda yang laki-laki ya, itu banyak yang jadi pasangan mereka, pasangan hidup mereka. Kenapa bisa jadi negatif? Karena mereka ini usia muda ini kan tidak siap, dapat pasangannya juga tidak siap, karena sudah single parent. Itulah mereka melaksanakan kegiatan yang menghasilkan uang, membesarkan anaknya, ya pergilah ke tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, kan mereka kemampuan mereka cuma kan nyanyi, menampingi LC istilah sekarang, saya juga nggak tahu LC.
Berangkat dari cerita mereka dari perkawinan muda sampai dia sebagai ibu rumah tangga yang apa istilah yang muda, belum siap, gagal membangun rumah tangga. Iya, gagal membangun rumah tangga. Dari pekerjaan yang gampang mendapatkan uang. Pekerjaan yang gampang mendapatkan uang. Dan juga mereka punya keahlian ya karena hidup di diskotek nyanyi. Kan mendampingi ya para tamu-tamu ya. Saya juga nggak tahu ada kafe-kafe lah di seluruh kabupaten kota itu. Jadi kalau sebatas LC kita rasa masih itu pendampingan tuang minuman, nyanyi di sebuah kafe karaoke itu kan masih bisa ada juga pandangan positif. Nah, ketika sudah dirasuki minuman keras, terkadang aksi ini tidak hanya semata di kafe gitu. Jadi LC-nya bisa jadi nanti mungkin mereka juga berlanjut pertemuan kedua ke hotel berbintang. Itulah yang perlu yang kita sikap. Ini saling keterkaitan Pak Samsul. Jadi sampailah mereka dengan keahlian itu dan mendapatkan uang yang banyak, itu masuk dalam kelompok wanita rawan tindak asusila. Sebagai seorang jurnalis dulu, saya juga kan sering melakukan investigatif karena saya mencintai sosial. Gimana itu dunia sosial? Gitu. Bahkan saya yang paling itu Pak, yang saya tak habis pikir, dia membangun sebuah bahtera rumah tangga, suami istri. Gitu. Tapi malam istrinya tidak ada. Gimana itu dia menerima suatu kenyataan, istrinya malam pergi ke kafe, pergi ke hotel gitu. Tapi siangnya pulang ke suami. Ini kan sering terjadi permasalahan sosial. Nah, inilah sebuah aspek keberadaan dari pemerintah melalui panti kita ini tentang persoalan sosial. Itu yang pertama, itu umumnya usia muda. Usia muda. Paling rata-rata di 30 ke bawah, bahkan ada yang belasan tahun. Yang kedua itu, apakah alasan faktor ekonomi itu menjadi suatu bagian alasan dari generasi kita hari ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan, apakah bentuk prostitusi yang ilegal secara diam-diam gitu. Ini gimana dari hasil pantauan Bapak? Ya, dari pantauan saya memang faktor ekonomi ini bukan faktor yang menentukan sekali ya sebenarnya. Apalagi dari segi kehidupan masyarakat di Minang, istilah awak anak dibimbing kepada anak dipangku, ponakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Dilihat dari secara kasat mata kan istilah faktor ekonomi. Tapi faktor ekonomi itu kan salah satu juga untuk pemicu ya saudara-saudari kita ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat melanggar perda. Nah, ini menyambung juga yang kita sampaikan tadi. Kenapa mereka bisa sampai di sini? Ya dari pendamping nyanyi tadi kan LC. Ya kita sekarang kan ada perda nomor 17 perda Tibun namanya, ketertiban umum ya. Mereka dengan pengetahuan tadi mereka kan tidak semua memahami peraturan daerah. Kita di Sumatera Barat ya, layanan saudari kita yang ada di sini itu tidak semuanya warga yang ada yang melanggar perda di daerah tersebut. Nah, contoh saudari kita ini kan banyak yang ada dari Palembang, luar daerah ya, Bengkulu, dari Jawa Barat, dari Sumatera Utara, dari Jambi, semuanya ada juga lah pribumi ya. Kenapa demikian? Kalau kita dari sosial istilahnya kan kita bukan memandang ya orangnya dari mana. Kalau dari segi rehabilitasi sosial yang kita ambil kan orang yang bermasalah sosial yang TKP-nya di kita. Kebetulan kita dinas sosial mempunyai UPTD yang melaksanakan rehabilitasi. Dari awalnya dulu wanita tuna susila, dari garis miring wanita rawan tindak asusila. Provinsi Sumatera Barat ya kita lihat dengan keadaan visi misi sekarang kita sangat bersyukur juga nih, tidak luntur ya semangat itu di Sumatera Barat. Nah, cuma mungkin ya perlu kita tingkatkan lagi lah kepedulian. Jadi ada juga Pak, kita di Minang itu persoalan ekonomi itu menjadi satu alasan yang lebih klasik. Klasik. Karena juga banyak anak-anak kita dari kalangan miskin, tapi dari kecil itu sudah diisi spiritualnya, dibina dengan fondasi-fondasi keagamaan.
kita melihat mungkin tidak satu terfokus, barangkali mungkin juga ada banyak-banyak orang yang punya duit, anak-anak para pengusaha juga ada dilakukan pembinaan di sini, ya. Iya, ini ya kalau kita dari investigasi atau apa, kami di sini kan macam-macam ya, bukan faktor ekonomi aja. Tidak semata hanya untuk mencari financial cost, mendapatkan uang, tapi betul. Ya, mencari kebahagiaan sesaat. Iya. Ya, kenapa demikian? Anak yang mampu, yang mempunyai hubungan pergaulan bebas, yang mereka melaksanakan hubungan pernikahan dini, yang ketemu pasangannya juga di tempat yang hal-hal yang kita sebutkan tadi, itu kan mereka beragam. Ada ekonomi kelas atas, ekonomi mampu, itu kan masalah perilaku lagi kan. Istilah perilaku negatif, pola hidup yang mereka lakukan di luar garis-garis norma-norma adat, istiadat, itu semacam ada juga kebiasaan lah. Kita pemerintah di bawah dinas sosial, ya, kalau sudah lengkap persyaratan melanggar perda, ya tentu kita terima. Sesuai dengan ya kita di sini tentunya seperti yang Pak Samsul kan tadi, melaksanakan rehabilitasi sosial. Tapi ada nggak Pak? Ada keinginan dari salah satu mungkin pihak keluarga gitu, orang tua atau sebagai seorang mama, mereka yang menyerahkan keluarganya ke sini gitu. Mungkin ada beberapa saya lihat dulu ya, sulit membina perilaku anak ini gitu. Berapa kali dia tetap kembali ke sana, dimarahin tetap kembali ke sana, kembali berulang. Apa ada kasus-kasus seperti ini yang di panti kita? Ya ada Pak. Jadi ini salah satu program pemerintah ya, menyelesaikan masalah sosial. Terjadinya masalah sosial ini kita sepakat ya, ada beberapa hal yang kita sebut dengan tadi, faktor ekonomi, ada broken home, masalah gaya hidup ya, makin menurunnya moral ya di tengah masyarakat. Nah, kita berangkat ke yang Bapak sampaikan tadi, ini masalah titipan. Nah, kenapa bisa ada titipan dari keluarga? Ya, contoh salah satu keluarga lah misalnya, dalam keluarga itu ada terdiri dari orang tua, anak atau apalah ya, keluarga kecil. Ajaannya itu membuat mereka tidak bisa mengontrol anak, timbullah kekhawatiran. Jadi nanti mungkin lingkungannya tidak baik ya. Jadi keluarga bisa menitip saudarinya itu di sini. Kita di sini kan melakukan rehabilitasi ya, ada kegiatannya, ada bimbingan mental keagamaan. Ini menarik Pak. Kita lihat. Jadi perilaku asusila yang dilakukan itu tidak hanya semata yang pertama faktor ekonomi, yang kedua juga orang-orang berduit juga ada, kemudian ada ketidakmampuan untuk memberikan pembelajaran terhadap anak keponakan, anak mereka nitipkan di sini kan ini kasus-kasus ini yang kita lihat dari persoalan asusila yang dilalui oleh para generasi kita, yang mayoritas itu mungkin rata-rata usia di bawah 30 tahun ke bawah itu mayoritas. Bahkan ada yang usia belasan tahun sudah mulai melakukan hal seperti ini. Dari kondisi itu, di saat keberadaan di panti ini, apa-apa program yang disajikan ini untuk mereka. Nah, ini sangat penting juga kita sampaikan kepada pemirsa kita ini, agar betul-betul tahu di Panti Andam Dewi itu bukanlah sebuah tempat lokalisasi. Terkadang kan juga ada selentingan Pak. Itu tempat kalau ada pejabat yang jemput nanti bisa dibawanya pergi ke hotel, nanti diantarkan lagi ke sini. Kan itu pandangan yang salah dalam mencemarkan kondisi sosial dalam membangun karakter warga negara secara utuh. Itu warga negara secara umum. Nah di panti ini apa-apa program-program yang diberikan, contoh mungkin 1 minggu itu apa kegiatannya Pak? Bahwa seluruh yang melanggar peraturan daerah atau titipan keluarga seperti kita sampaikan tadi, setelah sampai di sini ya kita lakukan rehab. Tentu ada persyaratan ya yang kita lakukan. Yang pertama tentu adanya berita acara pemeriksaan ya dari penegak perda.
Itu dalam arti bisa dari Satpol PP atau dari pihak kepolisian atau lembaga sosial lainnya. Juga titipan dari keluarga tadi, tentu harus ada juga rekomendasi dari dinas sosial setempat. Karena setelah direhab mereka akan dikembalikan ke keluarganya, dan dinas sosial kabupaten kota tentu akan menindaklanjuti. Anaknya apa nanti setelah direhab mental sosialnya di sini, apa kira-kira langkah yang perlu dilakukan oleh dinas sosial kabupaten kota? Salah satu, kalau yang putus sekolah tentu dicarikan lagi sekolahnya. Kalau memang usianya untuk usaha, nanti kabupaten kota nanti kan bisa menyalurkan mereka ke ke UMKM. Awal mereka di sini setelah pengiriman, tentu kita lakukanlah melengkapi administrasi. Tentu kita lakukan asesmen, kita lakukan penyelesaian serah terima ya. Orientasi. Orientasi ya. Jadi perlu kita luruskan. Jadi kalau selama mereka setelah dikirim di sini, ya jadi kewenangan kita pembinaan di dalam panti. Itu mereka 15 hari pertama itu kita tempatkan di asrama khusus. Asrama khusus. Asrama khusus ini Wisma Antara namanya nih. Mereka dikumpulkan di situ, di Wisma itu, beraktivitas di situ. Belum bisa mengikuti kegiatan seperti yang lainnya. Yang di luar ya. Melakukan asesmen lah terhadap mereka. Pertama kita tentu namanya saudara-saudari kita dari luar, mungkin dari daerah yang istilahnya provinsi kita di luar Sumatera Barat gitu ya. Kondisi dari Sumatera Barat termasuk kearifan lokalnya berbeda, cuaca yang berbeda. Mereka selama baru nyampe di sini tentu kita fasilitasi nanti mereka untuk menelpon keluarganya. Di antara itu kita wajib cek kesehatan, Pak. Cek kesehatan ya. Ya. Mereka masuk, kita lakukan cek kesehatan. HIV macam supaya jangan berkembang. Cek kesehatan kita memang kan sudah rutin ya, MOU dengan Puskesmas terdekat Gunung Talang. Rutin mereka melakukan setiap hari Rabu ya untuk cek kesehatan. Dicek secara berkala rutinitas ya. Iya. Baik yang masih di antara tentu agak intern ya. Sebab mereka di luar nih apa yang mereka bawa kan nggak tahu. Dan juga pemeriksaan kesehatan secara umum. Ada yang flu, sakit itu, ada yang nggak berat nanti kami rujuk ke rumah sakit. Jadi dalam rentan waktu 15 hari ini lah Pak, kita bisa mengurai ya permasalahan mereka, dan juga berkaitan dengan haknya untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Tentu kita penuhi juga, tapi mereka belum bisa berkegiatan. Dalam arti bukan kita tidak mau cepat, tapi kan harus ada proses menyesuaikan. Apa aja kegiatan yang ada di sini? Ada 2 tahapan yang besar nih Pak. Yang pertama kegiatan kita itu bimbingan mental keagamaan. Ada beberapa poin-poin yang harus mereka laksanakan. Sholat, membimbing ya melalui instruktur kita, membina mereka. Bacaan sholat, itu mereka secara apa kita latih, kita apa, dan mereka ada tahapannya Pak. Ini bacaan sholat nih dari awal sampai akhir itu mereka akan nanti store. Mereka bagi yang apa belajar seminggu, nanti diberi kesempatan ke mereka nanti siapa yang sudah bisa store ayat namanya, store surah Al-Fatihah, ayat pendek. Itu mereka store itu Pak. Itu baru berapa kali dalam 1 minggu itu Pak, yang untuk itu? Setiap hari, setiap waktu mereka itu sholat berjemaah. Dan itu bagi yang beragama Islam. Bagi dari agama Islam mungkin itu perlakuannya juga beda. Agak beda apa ya kita. Jadi memang kita sesuaikan ya. Jadi dan mereka juga belajar agama, mereka juga melakukan kultum itu Pak. Kuliah 7 menit itu waktunya setiap subuh, bila salat subuh mereka dilatih untuk bicara, menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat di sini. Itu kan melatih mental. Mereka juga selain mental, spiritual, juga dilatih public speaking ya Pak. Wah ini juga luar biasa. Speaking Pak. Artinya kalau anak-anak kita yang biasanya berada di luar, saya rasa mungkin di saat berada di panti ini,
Iya. Dibiarkan dulu sampai waktu dia mapan baru kita keluarkan gitu. Betul. Itu bagusnya. Ya betul Pak. Jadi memang semua rentetan kegiatan tadi kita ini memang terukur ya. Jadi dari segi ibadah baru 2 sholat, itu kultum. Mereka kan juga ada yang ikra atau baca Al-Quran. Itu semua kegiatan agama yang mereka lakukan itu ada penilaiannya Pak. Ada setorannya itu. Ya, kita wajibkan mereka di bidang mental keagamaan itu mereka sudah bisa semua. Sudah bisa ya, sholat sudah bisa. Sampai sholat jenazah mereka juga diajari. Termasuk public speaking tadi. Mereka berani tampil, berani menyampaikan apa-apa yang keinginan mereka atau pesan ke saudara-saudari sesama mereka sampaikan. Berdiri di masjid itu 7 menit. Nah, itu dari segi ibadah. Apakah ada warga perilaku asusila itu seorang lansia? Ada? Kategori lansia ada, cuma pralansia. Pralansia ya? Ya, pernah 50 tahun, 40 ke atas ya? Betul. Oh iya. Jadi kalau pralansia itu umur 58 ya. Ini sangat menarik Pak. Yang pertama setelah dilakukan rehabilitasi khusus, cek fisik, kesehatan, orientasi dengan lingkungan, secara pendidikan keagamaan itu yang diutamakan dulu ya. Kan tadi udah Bapak sampaikan. Nah, selain mereka telah mampu melaksanakan sholat setiap waktu, juga memberikan stor-stor ayat-ayat, ayat sholat, mungkin mulai dari Al-Fatihah, yang belum bisa baca Al-Fatihah sudah bisa. Nah, selain dari itu, apa-apa yang kita berikan terhadap warga binaan itu, Pak? Apakah di tingkat disiplin dalam cara hidup? Apakah ada satu membentuknya kreativitas agar setelah keluar dari panti ini menjadi perempuan-perempuan yang mandiri, tidak kembali ke habitatnya melakukan perilaku asusila gitu. Memang secara garis besar 40% dari kegiatan kita di sini memang fokus ke ibadah. Kita yakin, kita tahu sebagai umat beragama, kata-kata Ustadz Buya, kalau ibadah kalau rutin dilaksanakan, tidak ada oleh waktu yang sia-sia untuk ceramah. Wirid rutin yang kami laksanakan di PSKW, ada wirid bulanan, itulah mereka sampaikan. Sebab meyakini mereka bahwa hidup kalau ada yang mengatur. Nah, itu dari segi keagamaan. Ya, jadi setiap hari itu dipupuk dengan spiritual ya. Kegiatan selanjutnya, awal kan ada pembinaan keterampilan. Istilahnya kan baru dasar. Nah, kenapa dasar? Karena kan melakukan rehabilitasi. Beda dengan sebagian pandangan orang, yang pembinaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Menyelesaikan masalah sosialnya dulu. Nah, baru bina keterampilan. Ada keterampilan menjahit. Menjahit. Ada keterampilan merajut. Merajut ya. Merajut. Ada keterampilan boga. Boga juga ada. Boga ada memasak, kan masak kue. Ada ilmu pertanian, Pak. Ada pertanian. Berarti lahan di belakang juga. Lahan awakku dijadikan untuk ilmu, ada instruktur dari luar. Awak berikan pembinaan pertanian itu dalam rangka membuka pola pikir mereka. Sebab awak yakin antara mereka aku pasti punya lahan. Tapi tidak ada pengetahuan tentang mengolah lahan. Ada jadwal kebersamaan. Ada kegiatan olahraga. Nah, itu kan istilahnya siklusnya itu harus lengkap itu, Pak. Juga ada semacam hiburan, mungkin juga ada. Hiburan ada juga, Pak. Hiburan kesenian ada. Ada ya? Ada, instruktur kita ada. Oh, iya. Namanya ide nak terlapih dari hiburan. Mereka butuh itu. Butuh ya. Mereka di luar tidak asing lagi terhadap musik. Kita tidak membunuh karakter mereka bermusik. Cuma salurkanlah hobinya, salurkanlah bakatnya secara bersama-sama, ada instrukturnya. Bedakan dengan yang binaan naker, itu mereka udah siap. Dan mereka itu langsung terjun, teori praktek. Kalau awak di situ masalah sosialnya. Nah mungkin awak memberikan keterampilan ini bermasalah. Ini dalam tekanan di luar.
Kalau Naker memang itu tenaga muda yang handal, dibekali, dipersiapkan, dan juga mereka bisa berdaya saing. Bisa berdaya saing, ya, bisa mereka setelah itu mereka bisa ditampung ke dunia usaha. Bisa usaha mandiri, bisa juga diciptakan perbengkelan atau yang lain. Nah, jadi yang membedakan di sosial itu, orang yang bertanya itu di sosial adalah keterampilan, di Naker adalah BLK-nya. Nah, yang membedakan dewak kedua, intinya kalau untuk keterampilan dewak itu penunjang, Pak. Jadi itu PK ini semua aktivitas kehidupan tuh ya belajarlah dari sini. Di isu-isu negatif tentang panti kita, adanya oknum-oknum apakah dari pihak-pihak lain penegak hukum untuk melakukan intervensi, pinjam pakai itu tuh bohong semua ya Pak. Bohong semua Pak. Benar. Ini perlu kita klarifikasi. Jadi setelah saya lihat, satu orang itu di saat mereka masuk ke sini itu berapa bulan pembinaan itu Pak sampai baru bisa itu? Pembinaan mereka ini kalau secara aturan normal itu 4 bulan lebih kurang. Selama penilaian dari sebelum kurun 4 bulan itu, dia memiliki dedikasi yang baik di dalam spiritual, dia lebih disiplin, mungkin setiap hari nanti sholat, perilaku selama di dalam rehabilitasi itu, ada kemungkinan nggak lebih cepat kalau memang pihak keluarga itu betul-betul memberikan sebuah jaminan untuk anaknya gitu. Pada hakikatnya kan memang demikian. Kenapa lama-lama ya kan masalah sosial. Tapi dari kajian evaluasi yang kami lakukan dan juga masih SOP yang masih berlaku, kita kan masih mentaati apa yang aturan yang kita buat. Di rangkaian kegiatan yang padat dan banyak yang dilakukan di sini, itu sudah waktu mepet mereka ini bisalah untuk bisa merubah diri. Tapi kemungkinan juga bisa agak cepat Jangan sedang terpidana aja bisa dapat remisi, bagus. Apalagi ini kita dalam melakukan pembinaan terhadap anak bangsa. Ini sudah berapa kali evaluasi juga Pak Samsul dulu waktu Bapak masih aktif di bergerak di sosial. Itu mereka ini bisa 6-8 bulan di sini. Itu waktu 4 bulan ini rentan waktu yang agak mepet. Dan harapan kami sebenarnya pemerintah tidak lain dan tidak bukan masalah lama atau tidaknya sebenarnya, bagaimana mereka ini bisa harapan kita kembali ke lingkungan keluarga, bagaimana bisa menjadi bunda kandung sebagai pengayom bagi anak-anaknya. Dari sinilah pemerintah hadir sebagai pengganti orang tuanya. Ada pengecualian contoh masuk kita asesmen periksa kesehatan. Mereka ada di luar penyakit menular. Salah satunya contohnya TBC. Kita kan tidak ada juga ruang khusus yang perlu penanganan khusus. Yang ada penanganan khusus yang membahayakan warga yang membahayakan semua. Kalau itu kita tidak lakukan pemulangan, dalam pemulangan mereka pun ada catatan itu segera berobat tuntas. Ini cukup menarik dialog kita dalam memberikan satu edukasi. Jadi artinya pemerintah itu hadir untuk seluruh warga negara. Nah, Sumatera Barat itu dalam penanganan masalah sosial kita tidak bicara lagi primordial. Betul. Bisa jadi warga negara kita Indonesia yang memiliki KTP kabupaten tapi bekerja di Sumatera Barat. Jadi kita juga akan melakukan pembinaan seperti itu. Nah, di sini ini yang perlu kita lakukan sebuah edukasi kepada masyarakat. Kita sampaikan kepada pemirsa nanti, sebenarnya para orang tua itu tidak perlu takut anaknya berada di panti kita ini. Itu satu. Karena ada jaminan, kepastian jaminan perlindungan mereka itu dengan kegiatan yang bernilai positif untuk hidupnya masa datang. Yang akan datang, jangka panjang. Jangka panjang. Dan untuk generasi penerus. Untuk generasi penerus memberikan satu contoh. Yang kedua, kalau bisa jangan pernah diidam setelah direhabilitasi di panti ini untuk kembali lagi dengan kasus yang sama. Cari aja pekerjaan yang positif. Barangkali kebanggaan kita nanti di pemerintah, kita keluar di sini, mereka mampu berwirausaha di luar. Nah, ini juga perlu
menjadi evaluasi bagi kita ya Pak. Iya, betul Pak. Jadi memang itu pemirsa, itu dialog singkat dengan Kepala UPT yang di luar pandangan masyarakat, keberadaan panti ini banyak mendapat sorotan negatif gitu. Dan tidak benar adanya oknum-oknum yang memberikan satu jaminan saat masuk langsung keluar, itu tidak benar. Itu satu. Yang kedua, adanya pinjam pakai itu tuh tidak benar ya Pak. Nah, tidak ada. Tidak ada, karena kita pemerintah, kita telah diatur undang-undang oleh negara dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat. Barangkali kita sudah dengarkan dialog singkat ini. Mungkin dari Kepala Pak UPT ingin menyampaikan suatu pesan-pesan yang berarti untuk masyarakat. Silakan Pak. Jadi kita ini adalah milik pemerintah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, di bawah Gubernur. Perlu kita sampaikan beberapa hal atau pesan kepada kita semua. Secara prosedur kita melakukan rehabilitasi di sini sebagai lembaga pemerintah, itu hal yang suatu siklus yang pasti ya. Tidak ada celah-celah seperti berita-berita yang disampaikan atau timbul image-image yang berhubungan dengan pelayanan di dalam. Kita juga sudah melakukan kajian. Kami tegaskan kembali itu tidak benar dan tidak akan pernah terjadi. Kita komit sesuai dengan kewenangan kita, tugas kita, bagaimana kita bisa mengembalikan saudara-saudari kita ini. Dan kami pastikan ya, selama direhab di sini kita berlaku adil dan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari kita ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita ini yang kita bina dapat kembali ke lingkungan masyarakatnya, dan kita berharap, berdoa setelah kembali di sini mereka menjadi wanita-wanita yang hebat. Masa lalu ya masa lalu, masa depan yang kita songsong. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemirsa bersama Sam Caniago berbincang-bincang bersama Pak Kepala UPT. Beliau telah memberikan suatu pesan edukasi kepada kita semua, kepada masyarakat semua. Yang pertama, memberikan efek jera selama masa rehabilitasi. Yang kedua, tidak perlu kita ragukan, di sini dipupuk secara mental, spiritual, kedisiplinan, dikaryakan. Nah, mudah-mudahan satu harapan hari ini, ketika warga-warga binaan di Panti Andam Dewi ini cukup untuk yang pertama dan terakhir. Ya, karena kita bisa juga ketika yang kedua itu rehabilitasinya mungkin lebih panjang dan berat gitu. Nah, jadi gitu, nantikanlah bincang-bincang kita bersama tokoh-tokoh Sumatera Barat dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Nantikan Sam Caniago hadir untuk masyarakat dan permasalahan sosial. Sumatera Barat. Jaya Sumatera Barat, luar biasa. Luar biasa. Yang penting Pak Gubernur kita tetap komitmen dalam rangka menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah yang baldatun, toibatun, warabun gafur itu terwujud. Salam sukses buat ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.